Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pendidikan Guru Penggerak di kelas 299A Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas 2.3 Rukol Ruang Kolaborasi sesi kedua. Saya Istitoa CGP Angkatan 9 dengan Bapak Fasilitator Muhammad Jailani dan Bapak Hamzah sebagai PP. Terdapat 3 kemitraan, percakapan kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Coach harus mampu melihat peluang perkembangan zaman. Lisan adalah kemampuan untuk hadir utuh bagi coach kita, sehingga kita benar-benar hadir secara utuh, penuh kesadaran diri. Badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan dengan coaching. Mendengarkan dengan aktif. Mendengarkan aktif adalah suatu kegiatan untuk dapat mendengarkan dengan baik dan penuh perhatian kepada lawan bicara kita. Mendengarkan dan bertanya dengan masalah. Acknowledge beri tanda. As, tanya. Percakapan berbasis coaching. Terdapat alur percakapan Tirta. 1. Tujuan, 2. Identifikasi, 3. Rencana aksi, kemudian yang 4. Tanggung jawab. Kemudian tahapan itu harus dilakukan secara berurutan. Peserta coaching dalam kegiatan Rukol ini adalah Istitoa sebagai coach dan Bapak Suud Supiandi sebagai coachnya. Pak Sukut juga bisa memulai. Oh, siap. Siap, Pak. Saya dulu, Bu, ya, Bu Isti, ya. Siap, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan praktek coaching, yaitu
percakapan antara coach dan guru, percakapan antara coach dan coachee yang sudah kami lakukan. Ibu Istitoah menjadi coach dan Bapak Supiandi menjadi coachee. Seperti itu Bu ya. Thank you Pak. Baik. Silakan Ibu Istitoah. Baik, saya akan memulai menjadi coach. Yang akan jadi coachnya yaitu Bapak Supiandi SPD. Beliau dari UPD Kelpung 2. Nah, beliau memiliki permasalahan yaitu tentang media pembelajaran yang kurang menarik untuk karakteristik murid-murid yang berbeda dengan gaya belajar yang beda-beda. Tentunya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kita mulai ya Pak ya. Siap Bu. Assalamualaikum Pak Suud. Ada yang bisa saya bantu Pak? Mohon maaf saya mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa Pak. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu Isti bisa membantu saya? Baik Pak, apa yang bisa saya bantu Pak Suud? Begini Bu, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Terus apa yang sebenarnya kesalahannya Pak? Saya itu masih bingung Bu, mengapa saya begini. Coba ceritakan apa yang Pak Suud rasakan saat ini. Begini Bu, dalam pembelajaran di kelas saya hanya menggunakan media gambar. Lalu bagaimana menurut Pak Suud? Apakah cukup hanya dengan media gambar? Benar juga Bu apa yang dikatakan Bu Isti sampaikan itu. Dalam mengajar, saya tidak cukup hanya menggunakan media gambar saja, tapi dibutuhkan media lain. Terus kenapa Pak Suud tidak mencoba berbagai media lain dalam mengajarkan daur hidup hewan tersebut? Betul juga Bu Isti. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Ada banyak media yang harusnya bisa digunakan dalam pelajaran tersebut ya Bu Isti, sesuai dengan karakteristik peserta didik saya yang berbeda-beda. Itulah Pak, pentingnya menggunakan berbagai media dalam belajar, apalagi dengan karakteristik murid Bapak Suud yang berbeda-beda. Iya benar Bu Isti, saya harus memperbaiki media saya nantinya dalam belajar. Setelah Pak Suud bercerita, sekarang bagaimana perasaan Pak Suud? Sebetulnya yang membuat saya resah kemarin adalah tujuan pembelajaran yang saya rencanakan tidak tercapai Bu Isti. Dan saya merasa gagal kepada murid saya yang tidak memahami materi yang sudah saya sampaikan. Jika saya dapat menyimpulkan, bukan Pak Suud gagal dalam mengajar, tapi perlu peningkatan dan variasi dalam kegiatan pembelajaran. Iya Bu Isti. Dari apa yang sudah Pak Suud sampaikan, apa rencana Pak Suud ke depannya? Saya akan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan karakteristik peserta didik saya Bu Isti. Lalu bagaimana Pak Suud menentukan media yang sesuai dengan karakteristik Pak Suud? Murid saya ada yang gaya belajarnya visual, ada yang audiovisual,
visual dan ada yang kinestetik. Untuk yang visual saya menggunakan apa? Yang audio visual bisa menggunakan video pembelajaran, dan yang kinestetik mungkin saya dengan permainan atau menyusun puzzle. Lalu, apa hal yang lain yang bisa Pak Suud lakukan untuk perbaikan pembelajarannya? Tentu Gusti, saya akan memberikan pembelajaran yang maksimal untuk murid saya. Iya Pak Suud, itu ide yang bagus. Semoga dapat terlaksana dalam setiap pembelajaran. Tidak hanya di pembelajaran daur hidup hewan ini, tapi juga untuk pembelajaran lain ke depannya. Amin. Terima kasih banyak Bu Isti untuk waktunya. Mendengar keluh kesah saya yang saya sampaikan. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga guru-guru yang bisa memberikan pembelajaran yang maksimal untuk murid-murid kita di sekolah. Baik Pak Suud, bel masuk sudah berbunyi. Mari kita sama-sama masuk ke kelas untuk melanjutkan pembelajaran berikutnya. Baik Bu Isti, sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan permasalahan saya. Sama-sama Pak Suud, semoga kita selalu dapat mengembangkan diri untuk kemajuan pendidikan. Saya pamit ya Pak Suud, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah praktek ya Pak, jadi coach-coachi masing-masing. Mungkin kita langsung kerjakan refleksi yang dikirim Pak Jailani, dicek Pak. Oh di sini Bu ya? Iya Pak. Nanti Bapak memberi tanggapan di slide saya nomor 3 Pak, di bawahnya. Iya. Antara coach dan coachee yang sudah kami lakukan. Engkau setiwi. Selanjutnya Ibu Istitoah menjadi coach dan Bapak Supiandi menjadi coachee. Seperti itu Bu ya. Thank you Pak. Demikianlah percakapan coaching kita menggunakan alur tirta. Yang sebagai coachnya saya sendiri Istitoah beserta Bapak Suud Supiandi yang sebagai coaching. Kami sudah menggunakan alur tirta yang ada 4 macam, yaitu 1. Menyebutkan tujuan, 2. Melakukan identifikasi, yang ketiga kami sudah merencanakan rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Semoga kita bisa menjadi coach yang baik dengan menggunakan prinsip-prinsip coaching serta selalu melakukan hal-hal yang baik demi pengembangan diri walaupun pengembangan teman sejawat dan juga pengembangan diri pada murid kami. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menginspirasi kalian semua.
Dan juga terima kasih kepada Bapak Pipi kami, Bapak Muhammad Jailani Supianto SPD. Beliau membimbing kami sehingga kami bisa mempraktikkan kegiatan coaching yang sebelumnya kami tidak mengetahui apa itu coaching dan belum memahami materi tentang coaching sebelumnya. Dan tak lupa juga terima kasih banyak pada Bapak Hamzah yang selalu membimbing, mengarahkan dan mengingatkan kami untuk kegiatan CGP ini, pendidikan guru penggerak. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak dan menggerakkan. Indonesia maju dengan guru bergerak.